Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan izinnya kita berjumpa kembali di taklim kita pada hari ini. Masya Allah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, yang mana dengan adanya nikmat ini kita bisa maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, yang mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ibadah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, istiqomah, dan tentunya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini, yaitu tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Februari 2021. Ya, kami hanya ingin mengingatkan, ini adalah hari Jumat. Silahkan ya, yang belum membaca surat Al-Kahfi silahkan disempurnakan membacanya ya, mumpung masih ada waktu yang sangat panjang. Kemudian kita masih bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di penghujung sore ini juga kita disunnahkan untuk berbanyak berdoa ya, karena memang para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, atau mayoritas ulama mengatakan, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa yaitu setelah asar menjelang maghrib di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pandemi ini, segera mengangkatnya, dan kita menjadi normal ya sebagaimana biasa. Dan insya Allah orang-orang yang sakit karena penyakit ini, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalaupun ada yang meninggal karena penyakit ini, dia seorang muslim, mudah-mudahan terhitung sebagai syahid. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang yaitu al-mustahiq ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang kemarin sudah kita bahas, orang yang menerima zakat itu sudah ada 4 yaitu fakir, miskin, kemudian amil zakat, dan mu'allaf. Kemudian kita masuk yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab ini adalah hamba sahaya ya, hamba sahaya yang al-arqa al-mukatibun alladzina la yajiduna wafa'a, yaitu hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan ya, sama tuannya dia adakan perjanjian, artinya dia ingin membebaskan dirinya, maka tentu harus ada bayaran untuk membebaskan diri tersebut. Maka fayu'ta al-mukatib ma yaqdiru bihi ala wafa'i dainihi hatta yu'tiku wa yukhlisu minar riqi. Jadi kita berikan bantuan kepada hamba sahaya tersebut agar bisa membebaskan dirinya ya dari perbudakan. Wa yajuzu an yashtari al-muslimu 'abdan min zakatihi fayu'tiquhu. Atau boleh juga ada seorang muslim yang dia orang kaya raya ya, dia punya uang atau punya duit yang banyak, kemudian ketika dia hendak berzakat atau zakatnya dia sudah tahu sekian ya, uangnya sekian zakat saya. Nah, dia pakai untuk membebaskan budak tersebut, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ada hak untuk tersebut. Wa yajuzu an yuftada minaz zakah al-asir al-muslim. Begitu juga zakat boleh ya, diberikan kepada orang yang tertawan. Ya, orang yang tertawan artinya orang yang dipenjara, diikat dan sebagainya, boleh ya dipakai zakat itu untuk bayar orang tersebut, dibebaskan dari tawanan. Li'anna dzalika fakku
raqabatil muslim minal asar. Itu adalah sebagai sama, yaitu melepaskan keterikatan seorang muslim dari yang namanya tawanan. Cuman kalau kita pembahasan tentang masalah hamba sahaya ini untuk zaman kita saat ini hampir tidak ada yang namanya hamba sahaya. Ya. Jadi seorang pembantu tidak boleh dikatakan dengan hamba sahaya. Ya, karena memang hamba sahaya ini munculnya bisa dari bapaknya yang seorang orang tuanya yang memang seorang hamba sahaya, budak. Atau ya ini hasil dari peperangan yang kalah dijadikan budak. Jadi peperangan kan tidak ada. Ya, berarti kalau ini keduanya tidak ada, maka hamba sahaya pun tidak ada. Artinya perbudakan juga sudah tidak ada lagi. Tapi kemungkinan akan muncul, akan ada. Artinya bisa tidak muncul budak itu? Bisa. Jika ada terjadi peperangan, jihad fisabilillah dan sebagainya. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Jadi kalau hamba sahaya kita tidak terlalu fokus karena memang di zaman kita hamba sahaya ini tidak ada. Yang keenam, baru sekarang kita masuk al-gharim wal murad bil gharim al-madin wa huwa naw'an. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Ya, wal murad bil gharim al-madin. Kalau dalam bahasa istilah fikih namanya madin. Ya, dain yang meminjamkan, madin orang yang meminjam. Ya, al-gharim. Maka orang yang berhutang atau orang yang meminjam di sini ya rata-rata memang gharim atau dain, ya. Dain di sini meminjam lebih ke uang. Artinya pinjamannya adalah dalam berbentuk uang. Tapi kalau bahasa yang lain ada namanya dalam bahasa fikih namanya qard. Qard ini pinjaman berupa barang. Kita minjem barang. Ya, tapi kalau dain ini berupa hutang uang. Ya, maka dinamakan madin. Jadi orang yang berhutang dia berhak menerima yang namanya zakat. Cuman di sini ada dua yang berhutang seperti apa? Ya, yang pertama ahaduhuma gharimu li ghairih. Ada orang yang berhutang untuk orang lain. Ya, al-gharim li ajli islahi dzatil bain. Yaitu apa? Dia berhutang dalam rangka untuk menyatukan dua kelompok yang sedang berseteru. Ya. Kana ka'an yaqa' baina qabilataini au qaryataini niza' fi dima'in au amwalin. Seperti mungkin ada dua kabilah, dua suku atau dua desa yang mana mereka terjadi perselisihan, terjadi perang, ya, terjadi permusuhan antara dua kelompok atau dua desa, fi dima'i au amwalin, wa yahdusu bisa babidzalika bainahum syahna. Akhirnya terjadi yang namanya namanya orang berkelahi tentu ada emosi, ada marah dan sebagainya. Kebencian muncul. Wa adawah, adanya permusuhan. Ya, fayatawassatu ar-rajulu bis-sulhi bainahuma. Maka ada seseorang yang datang kemudian mendamaikan keduanya. Ya, dua kelompok ini atau dua desa ini dia datang dalam rangka untuk mendamaikan keduanya. Wa yaltazimu fi dhimmatihi malan 'iwadan 'amma bainahum. Kemudian akhirnya dia gunakan hartanya sendiri untuk memperbaiki kedua hubungan kelompok atau desa ini. Liyutfi'a al-fitnah, dengan maksud supaya menghilangkan fitnah. Ya, menghilangkan fitnah yang tersebar. Bayangkan antum sekarang dua kelompok atau dua desa sama-sama muslim yang berkelahi, begitu saja dia masuk dengan tujuan untuk memperbaiki kedua, dia gunakan hartanya ini untuk memperbaiki kedua hubungan kaum muslimin ini. Ya, fayakunu qad amila ma'rufan 'aziman. Tentu ya, orang yang seperti ini yang datang ke tengah artinya di tengah di antara dua desa tersebut, ya,
dalam rangka untuk mendamaikan, ini adalah sebuah amalan yang sangat ma'ruf, amalan yang sangat luar biasa azim. Ya. Minal masyru' hamalahu anhu minaz zakah. Ya. Maka di dalam syariat ini dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, li alla tajhafu al-hamalah bimalih. Supaya dia tidak pailit. Memang dia punya harta, tapi hartanya akan habis, sehingga kita bantu, kita berikan dorongan, suntikan dana. Ya, suntikan dana bagi orang yang mendamaikan ini dalam rangka apa? Supaya li'alla tajhafu al-hamalah bimali. Supaya tidak terjadi pailit, kasihan kalau dia bangkrut. Karena apa? Tujuan atau dia melakukan hal yang sangat-sangat mulia. Amalan yang dia lakukan adalah amalan yang sangat mulia, mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Waliyakuna dzalika tasyyi'an lahu wa li ghairihi ala misli hadzal amal al-jalil. Maka yang seperti ini, amalan seperti ini bisa artinya memberikan motivasi bagi orang tersebut. Ya, atau bagi orang yang lain supaya meniru apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang mendamaikan dua kaum muslimin. Alladzi yahsulu bihi kafful fitan wal qada' 'alal fasad. Yang mana ya tentu yang diharapkan adalah hasilnya yaitu supaya tidak muncul yang namanya fitnah. Ya, wal qada' 'alal fasad. Kemudian menghilangkan yang namanya kerusakan. Bayangkan ya, orang muslim berperang atau berseteru, bermusuhan dengan orang muslim yang lainnya. Muncul fitnah. Oh, kok sama-sama muslim kok berkelahi. Nanti akhirnya datang lagi orang kafir mengadu lagi, belum lagi orang munafik masuk. Ya, ini kalau sudah seperti ini bahaya. Kaum muslimin berperang artinya berseteru dengan dengan saudaranya sendiri. Ini sangat-sangat bahaya. Maka disinilah orang itu masuk. Nah, ini amalan seperti ini sangat luar biasa. Bal laqad abaha asy-syari' li hadzal gharim al-mas'alah li tahqiqi hadzal gharad. Bahkan syariat memperbolehkan orang tersebut yang tadi mendamaikan, syariat memperbolehkan orang tersebut untuk apa? Meminta-minta, atau bahasa kita dalam kurung ya, mengemis. Ya, mengemis artinya meminta-minta untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya. Apa itu? Mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang berseteru. Ya, bahkan syariat memperbolehkan untuk minta-minta. Ya. Fa fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, an Qabisah qala tahammalat hamalatan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ini sebagaimana diceritakan oleh Qabisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aqim hatta ta'tina as-sadaqah fa na'muru laka biha. Diam kamu di sini. Kita tunggu dulu. Ada yang mau nanti bayar zakat, nanti zakat itu aku akan berikan kepada engkau. Dalam rangka apa? Untuk memperbaiki, mendamaikan hubungan kaum muslimin. Ya, jadi dia berhutang pinjam uang. Ya, pinjam uang sama orang dalam rangka untuk mendamaikan dua kaum muslimin. Ini namanya berhutang untuk orang lain. Ya, yang kedua, ada namanya al-gharim li nafsih, yang berhutang untuk dirinya sendiri. Ini yang banyak. Ya, yang berhutang untuk dirinya sendiri, ka'an yuftada nafsahu min kuffar. Ya. Seperti seseorang yang yang menjadikan yang menukar ya dirinya min kufar, ya, atau dia berhutang kepada orang kafir, au yakuna alaihi dainun la yaqdiru ala tasdidi, atau dia punya hutang tidak mampu untuk membayarnya. Fayu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainahu, maka orang ini diberikan zakat untuk menutupi hutangnya. Ya. Sehingga firman Allah ini firman Allah Ta'ala yang mengatakan wal gharimin, yaitu berhutang untuk orang-orang yang sedang berhutang, hutang dirinya sendiri. Tapi di sini ada ulama yang merinci untuk hutang diri sendiri. Yang berhutang untuk dirinya sendiri adalah dalam rangka kebutuhan pokok. Ya, dalam rangka kebutuhan pokok untuk makan, untuk tempat tinggal dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, hampir semua orang kaya punya hutang. Ya, beli mobil harus hutang, ya, beli rumah hutang dan sebagainya.
Bahkan sudah punya mobil satu, pengen beli mobil lagi, pinjam uang. Yang seperti ini tidak. Ya, jadi yang berhak mendapatkan zakat yaitu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, dia berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kalau dia berhutang seandainya, mohon maaf, dia berhutang, dia belikan berhutang dalam rangka maksiat, ini tidak dapat. Dia berhutang beli beli khamar. Ya. Dia berhutang beli khamar, ini tidak boleh dibayarkan hutangnya. Bahkan khamar ini ya sudah sebenarnya tidak boleh dibayar juga. Ya. Sebagaimana yang memang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam kitabnya bahwasanya jika ada orang yang mencuri khamar, dia tidak dihukum. Ya. Dan tidak diperintahkan untuk mengembalikan khamarnya. Ya, karena yang diambil adalah sesuatu yang haram. Ya, kalau dia seandainya berhutang untuk beli khamar, ini tidak diperbolehkan. Jadi dia berhutang di sini adalah untuk kebutuhan pokoknya atau kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini boleh dibayarkan hutangnya. Bayangkan kalau orang kaya antum, ya memang rumahnya besar tapi dia punya mobil berapa, mobilnya ini semua hutang. Apakah semuanya dibayarkan? Tidak. Ya. Kalau seandainya semua diambil, ya sudah, insya Allah dia masih ada. Ya, jadi yang di sini yang berhutang untuk dirinya sendiri adalah hutang yang memang dalam kebutuhan pokok. Allahu alam. Yang ketujuh, yang berhak menerima zakat atau mustahik, ya namanya mustahik, yaitu fi sabilillah. Ya, fi sabilillah, orang yang berada pada jalan Allah. Ya, maksudnya gimana? Bi an yu'ta minaz zakah al-ghazah al-mutatawwa'ah alladzina la rawatib lahu min baitil mal. Diberikan kepada pasukan yang berperang, kepada tentara-tentara yang berperang, ya, yang mana dia berperang di sini tidak dapat gaji. Ya. Jadi ya sekarang kalau kita ya aparat, ya kalau aparat kan TNI lah istilahnya, kalau bahasa kita TNI, tentara. Ya, tentara ya biasanya kan dia tugasnya adalah menjaga negeri, menjaga daerah. Ya, nanti ketika ada peperangan, tentara yang akan turun, ya. Berarti kan di sini pasukan. Kalau dia sudah diambilkan dari gaji pemerintah, maka dia tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka dia boleh mengambil dari zakat mal. Ya, atau orang yang artinya yang maksudnya sedang berperang. Fisabilillah itu sedang berperang. Ya. Tapi ingat, berperang di sini tentu jihad fisabilillah memang jelas siapa kelompoknya, siapa musuhnya. Jangan sampai ternyata apa yang dilawan juga orang muslim. Ini kan bahaya. Ya. Jadi yang di sini adalah yang dibela adalah orang Islam, yang dia mempertahankan yang namanya jihad itu kan seperti itu. Jihad fisabilillah. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, yang manakah jihad fisabilillah? Ada orang yang berperang yang karena ingin dikatakan berani. Ada orang yang berperang, ya, ingin dikatakan artinya berperang membela negara, ya, artinya di bawah bendera. Maka Rasul mengatakan yang dinamakan berperang fisabilillah adalah orang yang bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Berarti di sini jelas fisabilillah itu seperti apa. Tidak semua orang berperang dikatakan fisabilillah. Tidak semua orang yang mati dalam perperangan dinamakan syahid. Jadi harus jelas siapa kelompoknya, siapa yang dia bela, dan siapa yang dia lawan. Jelas, ini baru namanya fisabilillah. Jangan-jangan nanti orang muslim sendiri yang dilawan. Akhirnya muncul nanti bukan mati syahid tapi mati konyol. Ya, ini ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yang berhak menerima zakat mustahik yaitu ibnus sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan, maksudnya perjalanan di sini musafir. Huwa al-musafir al-munqati' bihi fi safarihi bisababi nafadi ma ma'ahu au doya'ihi, yaitu
seorang musafir yang dia tiba-tiba berhenti safarnya disebabkan karena apa? Artinya habis bekalnya. Bukan habis saja, tapi juga hilang bekalnya di tengah jalan. Ini kan banyak nih melakukan perjalanan mungkin dari Jawa ke Bali, ya, naik bis, ternyata apa? Dalam perjalanan alamat sudah tidak jelas. Pokoknya nanti saya tunggu di terminal ini. Ternyata apa? Subhanallah, qadarallah, malamnya lagi sedang tidur di bis, semua barang diambil sampai HP-nya. Ya, ini namanya orang yang musafir, yang melakukan perjalanan. Ya, maka melakukan perjalanan di sini ternyata apa? Habis bekalnya atau hilang bekalnya atau hilang barang-barangnya, ya, maka li'anna sabil huwa thariqa. Jadi inilah yang dinamakan dengan musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Fasamma min man lazimahu, ya, ibnus sabil fayu'ta ibnus sabil ma yuwassiluhu ila baladihi. Jadi orang yang sedang musafir ini berhak menerima zakat. Dikasih zakat dalam rangka apa? Untuk balik ke negerinya. Seumpama anggaplah seandainya dari dari Surabaya ke Denpasar, diiming-iming kerjaan, ya, dengan alamat yang tadi saya katakan belum jelas, sampai Ubung, ya, seumpama sampai Ubung masuk Denpasar ternyata barangnya dicuri, hilang semuanya. Ya, akhirnya di sini kontaknya semua hilang, tempat kerjanya juga tidak jelas dan sebagainya, maka dia boleh. Dia minta zakat, kita berikan zakat dalam rangka apa? Supaya dia balik ke Surabaya. Kita belikan dia belikan tiket. Ya, biar dia balik ke daerahnya. Berapa tiketnya? Kita bayarkan segitu. Ya, memberikan, ya. Itu. Wa in kana fi tariqihi ila baladi qasdihi, atau dia ingin melakukan perjalanan, artinya dari dari Surabaya menuju NTB, Lombok. Ya, dari Surabaya menuju Lombok. Ya, ternyata apa? Sampai di Bali habis bekalnya. Belum sampai tujuan. Maka kita bantu dia untuk sampai ke Lombok. Ini boleh, ya. U'tiya ma yuwassiluhu dzalika al-balad wa ma yarji'u bihi ila balidi. Jadi boleh kita bantu dia, memberikan dia ongkos, mungkin dia ke tempat tujuan atau kembali ke daerahnya, kembali ke kampungnya. Wa yadkhulu fi ibnis sabil ad-dhaif kama qala Ibnu Abbas wa ghairihi. Dan termasuk golongan ibnus sabil, musafir, yaitu tamu. Ya, tamu pun dikatakan sebagai musafir. Ya, wa in baqiya ma'a ibnus sabil awil ghazi awil gharim awil makatib syai'un mimma akhadahu minaz zakah zaidan an hajatihim. Tapi perlu kita perhatikan di sini. Untuk yang dinamakan musafir, untuk yang dinamakan dengan orang yang berperang, atau orang yang sedang berhutang, atau orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, dia boleh mengambil zakat sesuai dengan kebutuhannya. Artinya sesuai dengan berapa keperluannya. Tidak boleh lebih. Seandainya dari Denpasar yang tadi Ibnu Sabil, tiket dari Denpasar sampai Surabaya kita ingin bantu dia balik ke sana, tiketnya anggaplah seumpama 200.000, ya sudah 200.000. Kita kasih lebih 250.000, ternyata ongkosnya ternyata kelebihan, harusnya 200, maka 50-nya harus dikembalikan. Ya, 50-nya harus dikembalikan. Begitu juga orang yang berhutang. Orang yang berhutang seumpama dia punya hutang 1 juta. Ternyata ada bantuan zakat, ya, dia memang mustahik, diberikan 1.500.000. Padahal hutangnya 1 juta. Maka lebihnya 500 ini harus dikembalikan lagi. Kenapa? Karena yang dia butuhkan cuma 1 juta. Dia berhaknya cuma 1 juta. Tidak boleh lebih. Ya, min hajatihim wajaba alaihim raddahu, maka wajib dia mengembalikan sisa lebihnya. Li'annahu la yamliku ma akhadahu milkan mutlaqa. Kenapa? Karena apa yang dia ambil atau dia miliki bukanlah kepemilikan yang mutlak semuanya. Wa innama yamliku milkan mura'i biqadaril hajah. Jadi dia boleh memiliki disesuaikan kemampuan atau disesuaikan kebutuhannya. Dia hutangnya 1 juta, ya sudah 1 juta, tidak boleh lebih. Ya.
Wa tahaqqaqa as-sabab alladhi akhadahu min ajlihi fa idza zala as-sabab zala al-istiqaq. Kenapa? Karena sebab dia Sebab dia mendapatkan zakat karena hutang. Kalau hutangnya sudah selesai, ya sudah. Ya, kayak gitu. Kalau hutangnya sudah selesai, sudah habis, ya sudah. Berarti dia tidak berhak untuk menerima zakat. Ya, berarti lebihnya dari zakat itu harus dikembalikan. Berarti di sini kejujuran si mustahik. Ya, kejujuran orang yang dikatakan sebagai mustahik. Ya, makanya kita mohon maaf, mustahik pun harus paham. Ya, harus belajar tentang ilmu zakat. Artinya ilmu menerima zakat, bukan sekedar menerima saja. Dia harus paham, tapi jarang. Orang memahami seperti ini jarang mau memahami. Ya, pokoknya yang apalagi kalau lebih ya sudah, diam. Kalau bahasa kita lebih diam kurang ngomong. Ya. Ini ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Jadi itu yang 4 golongan atau 4 kelompok yang berhak menerima zakat. Berarti sudah sempurna 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada? Baik. Belum ada kayaknya. Belum ada. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian wa'lam, ketahuilah, annahu yajuzu sarfu jami'az zakati fi sanfin wahidin min hadhil asnaf al-madhkurah. Baik. Seumpama saya punya harta zakat yang ingin saya zakatkan 1 miliar. Ya, yang ingin saya zakatkan 1 miliar. Tadi kan yang menerima yang dikategori mustahik itu ada 8 tadi. Ya, ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Saya punya uang yang ingin saya zakatkan jumlahnya 1 miliar. Maka ingat, diperbolehkan kita membayarkan zakat, mengeluarkan zakat hanya diberikan kepada 1 orang saja. Ya, kepada hanya 1 orang saja dibolehkan. Min hadhil asnaf al-madhkurah. Ya sudah, dikumpulkan semuanya di sana. Ya, kalau memang artinya sekarang, atau mungkin tidak usah 1 miliar, anggaplah 1 juta. Ya, ternyata dia berhutang, ada yang berhutang, ada yang ini, ada yang itu dan semacamnya. Ya, 1 juta saya mengeluarkan zakat saya, zakat malnya. Ya sudah, kita berikan kepada salah satu. Yang ini punya hutang, ada gharim. Dia adalah keluarga dekat kita, dia berhutang sama orang lain dan sebagainya. Ya sudah, kita bantu dia. Hutangnya 5 juta. Bagaimana? Ya sudah, kita boleh bantu dia. Kita berikan semua zakat 1 juta itu kepada si orang yang berhutang tadi. Bahkan dia adalah keluarga kita. Boleh. Ya. Jadi tidak harus punya uang 1 juta, berarti ini dibagi 8. Ada 8 kelompok. Oh, berarti kalau hitungan saya punya uang 8 juta yang dizakatkan, berarti si miskin fakir 1 juta, miskin 1 juta dan sebagainya. Tidak. Jadi boleh zakat itu dibayarkan hanya kepada 1 orang saja. Kemudian bagaimana? Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya, boleh. Ya, yang penting jelas akadnya. Wali hadis Muaz hina ba'asahun Nabi SAW ilal Yaman. Ini hadisnya Nabi SAW ketika Muaz diutus ke Yaman.
ya, maka beliau mengatakan a'limhum, ajarkan mereka. Ini kan sebenarnya ada proses nih. Kalau kamu nanti sudah sampai Yaman, ajak mereka masuk Islam. Kalau sudah mereka mau masuk Islam, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, perintahkan untuk bayar zakat. A'limhum annallaha iftaradu alaihim shadaqah. Ya, kabarkan bagi mereka bahwasannya Allah mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadu min aghniyaihim, diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka, fataruddu ala fuqaraihim. Kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Muttafaqun alaih. Berarti hadis ini boleh, yang penting intinya sumbernya dari orang kaya diberikan kepada orang fakir yang berhak menerima. Contoh saya sekarang, saya sebagai sebagai amil zakat seumpama. Saya lembaga, saya punya lembaga seumpama lembaga zakat lah. Kemudian saya sudah mengumpulkan uang semuanya. Si fulan bayar zakatnya sekian, si fulan sekian, dan sebagainya. Terkumpul seumpama uang zakat 5 juta. Dari berapa orang yang bayar zakat ke saya? Seumpama di sana anggap setiap orang bayar zakatnya 500 ribu, berarti ada 10 orang, 5 juta terkumpul. Ada 10 orang yang bayar, maka zakat ini boleh kita berikan kepada 1 orang saja, boleh. Ya. Yang penting dia berhak untuk menerima. Ini fakir, ya, maka dikatakan diambilkan dari orang-orang kaya kepada mereka, kembalikan kepada orang-orang fakir, ya. Falam yadkur fil ayah wal hadis illa sinfan wahidan. Perhatikan, di dalam hadis ini tidaklah disebutkan kecuali hanya 1 fakir, kata-kata fakir. Padahal kalau kita lihat banyak yang berhak menerima zakat. Kenapa tidak disebutkan? Disebutkan hanya 1. Ini menunjukkan bolehnya, walaupun sumbernya banyak, sumber zakatnya banyak, tetapi yang menerima boleh, yaitu cukup 1 kelompok. Ya. Wa yujzi'u al-iktisar ala insanin wahidin li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam umira bani Zuraik bidaf'i shadaqatihim ila Salmah bin As-Sakhr. Ya, ini boleh. Ya, boleh dibayarkan sebagaimana Nabi memerintahkan Bani Zuraik, ya. Bani Zuraik itu diperintahkan, suku Bani Zuraik diperintahkan mengeluarkan zakat kemudian diberikan kepada Salmah bin Sakhr. Ya, rawahu Ahmad. Ini menunjukkan boleh. Jadi sumber zakatnya banyak, yang berhak mustahiknya 1 saja, boleh. Ya. Wa qala li Qabisah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan kepada Qabisah, diam kamu di sini, ya. Jangan dulu pergi sampai ada orang yang bayar zakat, fana murulaka biha. Nanti kami akan bayarkan kepadamu. Ya. Fadallal hadisani ala jawazil iktisar ala syakhsin wahid minal asnafis samaniyah. Maka hadis-hadis atau ayat tadi menunjukkan bahwasanya boleh, ya, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya boleh membayarkan zakat hanya kepada 1 orang atau 1 kelompok di antara 8 kelompok tadi. Ya, tidak harus semuanya rata, apalagi hamba sahaya sulit kita mencari. Ya, harus hamba sahaya harus punya jatah, ini harus disiapkan jatahnya, tidak. Ya, apalagi hamba saya sudah tidak ada, susah, sehingga enggak. Jadi fleksibel, kemanapun boleh dibawa. Ya, yang penting tetap pada 8 kelompok tersebut. Wa yustahabbu daf'uha ila aqaribihi. Nah, perhatikan. Dianjurkan membayar zakat ini kepada siapa? Ila aqaribihi al-muhtajin. Kalau antum ingin mengeluarkan zakat, cari kerabatnya dulu. Ya, kerabatnya yang memang betul-betul membutuhkan. Tidak usah ke orang lain kalau mau bayar zakat itu. Ya. Jadi lingkupnya istilahnya kalau kita di masjid itu tuh ring. Mainnya ring. Kalau antum di masjid, ring mainnya. Ya. Ada orang bayar zakat di masjid itu, ya sudah, antum pedulikan dulu warga sekitar masjid. Kalau zakatnya ternyata lebih, silahkan, baru masuk ring 2. Ada nama istilahnya ring 2. Agak melebar sedikit. Ternyata zakatnya lebih, silahkan melebar lagi. Ya, berarti di sini kemanfaatan zakat diusahakan yang terdekat terlebih dahulu, tidak usah jauh. Ya, kenapa? Itu yang lebih afdol. Ya, kalau kita dalam istilah keluarga, maka cari keluarga yang terdekat dulu.
Nggak usah orang lain. Mohon maaf yang istilahnya mungkin di Jawa. Kalau dia ternyata yang di Jawa ada keluarga dekat kita dan memang sangat membutuhkan, nggak apa-apa. Maksudnya di sini ya intinya adalah cari keluarga terdekat terlebih dahulu. Kalau sudah nggak nggak ada keluarga kita semuanya, alhamdulillah, masya Allah, dalam kondisi normal semuanya, tidak ada yang membutuhkan, baru cari sekitar tetangga. Ternyata tetangga pun tidak ada, baru boleh bawa keluar. Seperti itu sebenarnya aturannya, aturan mainnya. Kenapa? Manfaatnya lebih besar. Kalau kita bawa langsung ke sana, mohon maaf, apa yang kita dapatkan? Istilahnya kalau bahasa kita istilahnya? Apa timbal baliknya? Tapi timbal baliknya di sini bukan kepada pribadi. Timbal baliknya di sini adalah supaya yang mungkin kita masuk, seumpama nih, di sana kita punya saudara-saudara ikhwah-ikhwah yang mungkin di sana di Sulawesi atau mungkin di Sumatera. Mereka adalah para dai-dai dan sebagainya. Kita bantu mereka, ya, bahkan kita kasih zakat nanti biar mereka menyerahkan dengan tujuan apa? Supaya dakwahnya si dai ini diterima di sana. Ini tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Ada timbal balik untuk pemberian zakat ini. Tapi timbal baliknya bukan untuk bukan untuk diri sendiri, tapi kira-kira ya kalau sekarang ke keluarga tentu akan semakin mengeratkan silaturahmi. Ya, atau mungkin kalau dia tetangga, mungkin orang-orang yang belum dekat dengan masjid kita kasih supaya dia mau dekat ke masjid. Ini maksudnya diberikan zakat supaya betul-betul terjadi keseimbangan dalam masyarakat kita. Jangan sampai kita sibuk bantu di luar, ternyata tetangga kita kelaparan. Kan hadis Nabi, perhatikan kalau kita lihat isyarat dari Nabi SAW, tidak beriman seseorang yang mana dia makan sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ini menunjukkan artinya kedekatan. Ternyata manfaat itu jangan jauh-jauh dulu, yang terdekat terlebih dahulu. Berarti cari keluarga. Ya, dianjurkan untuk membayar zakat itu kepada kerabat yang sangat membutuhkan dulu. Ingat, membutuhkan. Kalau ada kerabat yang kaya ya sudah, tidak usah. Ya. Tapi kalau dia sangat membutuhkan, kita berikan. Ya, la tulzimu alladina la tulzimu nafaqatuhum al-aqrab fal aqrab. Yang maksud keluarga di sini adalah yang memang bukan kewajiban kita menafkahi. Ya, yang bukan kewajiban kita untuk menafkahinya. Seumpama kita punya adik perempuan yang dia tinggal jauh dengan kita, yang kita wajib menafkahi dia. Ya, kita wajib menafkahi. Ini tidak boleh menerima yang namanya zakat. Ya, kecuali dia punya suami, ya, dia punya suami kaya, lain cerita. Ya, dia punya suami miskin dan sebagainya, lain cerita. Yang artinya bukan lagi tanggung jawab kita. Tapi kalau sudah termasuk tanggung jawab kita untuk menafkahi, tidak boleh dibayarkan zakat. Seperti seorang istri, seorang suami tidak boleh bayar zakat kepada istri. Kenapa? Karena istri adalah tanggung jawab suami. Nafkahnya si istri ini adalah tanggung jawab suami. Jadi tidak boleh memberikan zakat. Memang terdekat, tapi maksudnya terdekat di sini adalah yang bukan termasuk kewajiban kita untuk menafkahinya. Ya, berarti seumpama kayak contoh mertua, kan tidak ada kewajiban bagi kita untuk menafkahi. Ya, maka mertua kita dulu bantu. Ya, atau mungkin bibi kita atau mungkin paman kita, ya, boleh kita bantu. Kita tidak ada kewajiban untuk menafkahi mereka, tapi yang terdekat terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh yang 5, wa hassanahu at-Tirmidzi, dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah bagi orang miskin itu 1 pahalanya. Wa ala dzil arha wa ala dzir rahim, dan kalau kepada keluarga kerabat, ya, saudara atau yang memiliki hubungan darah, maka sanatani shadaqatun wasilatun, maka dia terhitung 2 pahala. Pahala sedekah yang dia berikan, pahala menyambung silaturahmi. Beda. Saya katakan beda kualitasnya. Maka ini kita harus pandai dalam hal seperti ini.
Makanya saya katakan ya, antum ketika berzakat pun harus berilmu, tidak asal-asal mengeluarkan begitu saja. Antum harus berilmu. Kalau tidak berilmu payah nanti ya. Kenapa? Supaya ada kemanfaatannya lebih terasa, kemanfaatannya memang kita dapatkan. Maksudnya sekali lagi bukan untuk pribadi, nafsu pribadi kita, tidak. Tapi kemanfaatan yang lain maksudnya. Ya. Kemudian wala yajuzu daf'uz zakah ila Bani Hashim. Tidak boleh ya diberikan zakat itu penerima atau mustahik zakat itu tidak boleh kepada atau yaitu Bani Hashim. Ya, wa yadkhulu fihim Bani Hashim itu artinya siapa? Keluarga Abbas, keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Uqil, keluarganya Haris bin Abdul Muttalib, keluarganya Ali Abi Lahab, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Nabi mengatakan, innas shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Zakat, ingat, zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad. Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berarti keluarga Nabi itu tidak boleh menerima yang namanya zakat. Ya, kan Nabi pernah juga pernah ketemu sebutir kurma ya jatuh di jalan. Beliau mengatakan, kalau ini bukan kurma sedekah, aku akan makan. Berarti para nabi itu tidak boleh menerima yang namanya sedekah, apalagi zakat, tidak berhak untuk menerima. Terus kita memberikan nabi sebagai dalam bentuk apa? Hadiah. Ya, dalam bentuk hadiah. Kita sering dapat cerita itu Nabi diberikan ini, bahkan Nabi diberikan daging panggang oleh wanita Yahudi. Itu adalah dalam bentuk hadiah, bukan sedekah. Berarti zakat itu tidak diperkenankan untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail, Haris bin Abdul Muttalib, yaitu keluarga Abi Lahab. Ya, keluarga Abi Lahab. Allahu a'lam. Baik, wala yajuzu daf'uz zakah ila imra'atin faqirah. Tidak boleh memberikan zakat kepada seorang wanita yang fakir idza kanat tahta zaujin ghaniyun ya, ghaniyin yunfiqu 'alaiha. Jika memang dia memiliki suami yang kaya raya. Ya. Jadi mungkin ada wanita yang fakir. Suaminya kaya sekali, artinya suaminya pelit itulah. Kaya raya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi tetap masih tidak terpisah antara suami istri ini. Kita tidak boleh bayarkan zakat kepada wanita tersebut. Kenapa? Masih ada kewajiban yang lain. Artinya suaminya yang punya kewajiban dan bahkan suaminya kaya raya. Wala ila faqirin idza kana lahu qaribun ghaniyun yunfiqu alaihi. Atau kita memberikan zakat kepada orang fakir, cuman dia punya keluarga. Dia punya keluarga, artinya keluarganya ini sebenarnya wajib menafkahi dia, dan keluarganya ini adalah orang kaya yang memang wajib menafkahi dia. Seumpama seorang bapak ya, kemudian anak ya, dia punya anak perempuan atau mohon maaf sudah janda ya, kembali ke bapaknya ya, maka tidak boleh kita berikan zakat. Kenapa? Masih ada orang atau masih ada keluarga yang wajib menafkahi dia, yang mana keluarga ini adalah kaya raya. Maka beliau mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang fakir tersebut ya. Kemudian listighna'ihim bitilkan nafqah anil akhdi minaz zakah. Kemudian wala yajuzu lil insan an yadfa'a zakata malihi ila aqaribihi alladhi yalzimuhu al-infaq alaihim. Ini dia. Tidak boleh membayarkan zakat kepada orang-orang yang di bawah kewajiban kita untuk menafkahinya. Ya, semacam istri tadi. Istri adalah kewajiban bagi kita, yaitu para suami wajib menafkahi istri. Tidak boleh kita bayar zakat kepada istri kita. Apakah bisa miskin? Bisa.
Ya, kita sebagai orang yang kaya laki-laki, kita menikah dengan wanita yang sangat fakir. Dia kan berarti tidak punya harta sama sekali. Dia tidak punya harta sama sekali. Tidak boleh kita bayar zakat kepada istri kita sendiri. Kenapa? Karena dia adalah kewajiban kita sebagai seorang suami untuk menafkahinya. Li'annahu ya li'annahu baqiya biha malihi hina idin amma man kana yunfiqu alaihi tabarruan fa innahu yajuzu an yuti'ahu min zakati fa fi as-sahih ya, sebagaimana dalam sahih anna imra'atan Abdullah ya sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an bani akhin lahu aitam fi hujriha afatu tihum zakatu afatu tihim zakatuha qala na'am. Jadi di sini ada orang yang memang contoh seorang wanita, dia punya ponakan yang diasuh. Padahal wanita ini kan tidak ada kewajiban untuk menafkahi ponakannya. Tapi silahkan kalau dia mau memberikan, silahkan. Artinya memberikan bantuan dan sebagainya, silahkan. Ya, dan di bawah kepengasuhannya dia. Jadi wanita ini membawa ponakannya, mahramnya. Ya, kasihan dengan ponakannya. Maka ya di sini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, boleh enggak kita kasih zakat? Zakat saya. Saya punya uang banyak. Boleh enggak saya kasih zakat kepada keponakan saya? Ya. Maka Nabi mengatakan qala na'am, ya boleh. Kenapa? Karena memang wanita tersebut tidak wajib untuk menafkahi keponakannya. Yang berhak menafkahi keponakannya adalah siapa? Ya, yaitu bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya berarti paman dari anak tersebut, saudara bapaknya. Kenapa? Kenapa hitungannya seperti laki-laki terus? Karena hitungan waris akan begitu juga nanti. Ya, hitungan waris seperti itu. Walinya siapa? Yang berhak untuk dia yang berhak untuk menafkahi adalah walinya. Sedangkan perempuan ini bukan sebagai walinya. Nanti ketika anak ini menikah, ini tidak bisa menjadi wali. Sehingga tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Maka boleh dia membayarkan zakat untuk keponakannya. Ya. Wala yajuzu daf'u zakati ila usulihi. Tidak boleh membayar zakat kepada usulnya, asal usulnya, kepada bapak, datuk dan sebagainya. Bapaknya dia, datuknya dia tidak boleh menerima zakat darinya. Kenapa? Ya, wala ila furu'ihi, begitu juga kepada anak-anaknya. Ya, wa auladihi wa auladi kepada cucu-cucunya yang dia kewajiban. Kakek, ini kakek yang kaya raya, dia punya anak laki, kemudian anak laki yang meninggal tapi sudah punya anak laki lagi, cucu, maka si kakek ini yang punya kewajiban. Tidak boleh dia memberikan zakat kepada cucunya. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menafkahi. Berarti tidak boleh bayar zakat ke atas, ke usul, tidak boleh bayar zakat ke bawah. Kenapa? Karena masih ada yang namanya kewajiban untuk menafkahi. Wala yajuzu lahu daf'u zakati ila zaujatihi. Tidak boleh membayarkan zakat kepada istrinya li'annaha mustaghniyah bi infaqihi 'alaiha. Kenapa? Karena dia juga terhitung kaya. Kenapa? Karena kita memberikan infak kepadanya. Wali annahu yaqi biha mali, ya. Kemudian wa yajibu 'alal muslim an yusabbita. Maka wajib bagi seorang muslim an yusabbita min daf'iz zakah. Artinya dia harus tahu betul kemana zakatnya dia. Ya. Paham siapa yang menerima. Falau dafa'aha liman zannahu mustahiqqa. Kalau seandainya kita bayarkan zakat kepada si fulan, kita husnuzon. Bahwasanya kita husnuzon, dia berhak. Dia berhak untuk menerima. Husnuzon. Secara zahir kita husnuzon, oh iya dia berhak. Ya, fatabayyana, kemudian setelah dia menerima zakat, ya, ternyata apa? Jelas muncul setelah itu kabar ternyata dia punya harta yang banyak. Dia punya tabungan. Ya. Jelas artinya ternyata setelah dia menerima ternyata jelas ternyata dia bukan mustahik. Lam tujzi'uhu. Maka dia zakat yang dia berikan tidak sah. Berarti dia harus wajib membayar zakat kepada orang lain lagi. Ya, ini dalam zonnya. Artinya zonnya di sini maksudnya di sini dia masih ngira-ngira ini kira-kira berhak. Ternyata kelihatan tidak berhak, maka zakatnya tidak berlaku. Jadi dia harus mengganti zakatnya ini diberikan kepada orang lain. Ya.
Amma idza lam yatabayyan adamu istiqaqi, kalau memang tidak jelas, sangat tidak jelas tentang apa penerimaan apa namanya mustahiknya, fadaf'u ilaihi yujzi. Artinya kita ini bisa enggak, tidak jelas, tidak apa namanya tidak ada kejelasan ini berhak atau tidak. Ya sudah, maka fadaf'u ilaihi yujzi. Maka pembayaran zakat kepada dia ini boleh, cukup. Iktifa bi ghalabatiz zon. Yang penting ada zon. Oh, ternyata zon di sini kan kira-kira ada keyakinan 50% ke atas. Oh, sepertinya dia berhak. Karena tidak ada kejelasan sama sekali. Malam yazharu khilafah. Ya, malam yadharu khilafuhu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama ata rajulan yas'alani minas sadaqah faqalaba fiha al-basar wa ra'ahuma jildaini in syi'tuma a'taitukuma minha wala hazza fiha malagwaniyyun wala qawiyyun muhtasib. Jadi di sini pernah Nabi didatangi oleh dua orang, yang mana dua orang ini adalah artinya yang salah satunya warahuma jildaini, orang-orang yang masih kuat, masih pemuda. Nabi mengatakan apa? Ka in syi'tuma, kalau kamu aku kasih kamu. Artinya kalau kamu mau aku kasih kalian berdua. Ya, wala hazza, akan tetapi apa? Tidak ada bagian bagi orang yang kaya dan tidak ada bagian bagi orang yang kuat untuk bekerja. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan orang ini kira-kira berhak tidak menerima. Ya, jika memang tidak ada kejelasan. Tapi kalau ternyata jelas, tidak boleh kita berikan. Tapi kalau sudah kita berikan, maka kita ganti lagi kepada orang lain. Demikian mungkin, Masya Allah. Ya, ada pertanyaan? Wih, panjang ini. Baik, insya Allah nanti saya akan jawab pertanyaan ini nanti ya. Ini karena saya harus berangkat ke Ubung lagi nih. Hari ini nanti insya Allah saya akan voice note nanti ya, nanti malam insya Allah. Mudah-mudahan nanti malam bisa, kalau enggak besok pagi saya voice note ya, karena hari ini saya harus berangkat ke Upung, ini ada jadwal lagi. Demikian mungkin Afwan, saya belum bisa jawab pada sore hari ini karena memang sudah lewat. Mudah-mudahan besok pagi lah paling lambat bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.